Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aamin Brian dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tentang karakteristik mekanik material. Yang kita bahas ada 3 material, yaitu pertama Poisson ratio, kedua modulus elastis, yang ketiga Hooke's law. Poisson ratio adalah rasio regangan kontraksi dengan regangan eksentis memanjang ke arah gaya regangan. Poisson ratio disebut juga koefisien atau koefisien dengan posisi yang biasanya dipresentasikan dengan huruf Yunani U atau P. Poisson ratio digunakan sebagai perbandingan antara regangan veteran dan regangan aksal mutar. Poisson ratio dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P besar kecil per E Z, atau P sama dengan regangan lateral per regangan aksial, sama dengan regangan lateral per regangan aksial. EX sama dengan DI per D, DO per DO, dan EZ sama dengan RI O per LO. Ada Poisson ratio dengan P yang dialami pada suatu material tidak dapat memberikan tambahan kecuali apabila deformasi melintang yang ditahan. Berikut adalah nilai-nilai Poisson ratio pada berbagai bahan material. Untuk aluminium, Poisson ratio-nya 0,34, konkret 0,1 sampai 0,2, plus 0,22, plus 4 0,2 sampai 0,27, limestone 0,2 sampai 0,3, rubber 0,48 sampai 0,5, stainless steel 0,05, gas 0,256, cold roll 0,287, bicarbon 0,295, mil 0,303, zinc 0,331. Semakin besar nilai Poisson ratio, maka kontraksi yang terjadi pada material juga akan semakin besar. Berikut adalah ilustrasi dari Poisson ratio. Dari kubus terdapat lambang panjang pada arah X. Ini delta L dan pengurangan panjang pada arah Y dan Z dalam satu. Tegangan yang terjadi dapat ditentukan. Berikut ada juga ilustrasi dari Poisson ratio, dari vektor Poisson, perpanjangan label, efek lateral, dan longitudinal berfungsi untuk menggambarkan ekspresi atau kontrak lateral dalam arah tegak lurus. Ini gambar mula-mula, terus ada dengan Poisson ratio yang merah ini. Ya. Ini juga ilustrasinya. Tarik. Jika suatu benda ditekankan tarik dalam satu arah, maka benda tersebut akan cenderung menjadi lebih tipis pada arah lateral, dan jika pada benda tersebut kompresi tekan dalam satu arah, maka benda akan cenderung lebih
tebal pada arah lateral. Selanjutnya, pengaruh mayoritas material memiliki regaan Poisson antara min 1 sampai 0,5. Poisson 1 dapat menggambarkan karakteristik dan sifat masing-masing material. Namun ada beberapa pengecualian material yang stabil, isotropis, dan elastis bisa memiliki Poisson ratio yang berkisar antara 0 sampai 0,5. Hal ini dikarenakan modulus rutin dan modulus deformasi harus bernilai positif. Tetapi karena memiliki Poisson ratio dekati 0,5, minimal bersama memiliki Poisson ratio yang bisa negatif, yang dimana material tarik ke belakang itu bertahan. Dan studi kasus pada sebuah baja dengan Poisson ratio 0,3, hal tersebut memiliki arti bahwa jika 1 inci deformasi ke arah tangan akan diberikan, maka akan terdapat 0,3 inci per inci deformasi yang tegak lurus terhadap arah gaya yang diberikan. Contoh perhitungan: batang aluminium diameter 50 mm dengan gaya tarik sebesar 100 kN. Batang tersebut mengalami pertambahan panjang 0,219 mm untuk panjang ukur 300 mm. Batang berukuran sebesar 0,01215 mm. Hitunglah berapa P dan E. Ketahui delta T 0,01215, D-nya 5, delta L 0,219, L-nya 300, dan E-nya 100 kN. Penyelesaiannya, regang lateral sama dengan delta D per D sama dengan 0,01215 per 50 sama dengan 0,00023. Regangan aksialnya delta L per L sama dengan 0,219 per 300 sama dengan 300,007. Untuk Poisson ratio-nya regangan lateral per regangan aksial. Jadi min 0,01215 per 0,00073 sama dengan 0,333. Sekarang kita yang tulis elastis untuk tegangan sigma sama dengan M per A sama dengan 100 kali 10⁻³ per 1/4 pi 50/2 sama dengan 50,99 MPa. Regangannya E sama dengan delta L per L sama dengan 0,219 per 100 sama dengan 0,00073. Untuk modul elastisnya E sama dengan pi per delta per E sama dengan 50,995 MPa per 0,00073 sama dengan 69766 MPa. Selanjutnya untuk modulus elastisitas. Modulus elastisitas dapat diartikan sebagai kemampuan satu benda untuk kembali ke keadaan awal segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda hilang. Modulus elastis yang juga adalah juga angka yang digunakan untuk mengukur objek atau pertahanan bahan untuk mengalami deformasi alat
is ketika gaya diterapkan pada benda. Modulus elastisitas, suatu benda didefinisikan sebagai pemiringan dari kurva peregangan di wilayah deformasi elastis. Material atau bahan baku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi. Modulus elastisitas dirumuskan sebagai lambda sama dengan tegangan per tegangan. Tegangan adalah gaya yang menyebabkan deformasi dibagi dengan gaya di mana yang diterapkan. Dengan tegangan adalah rasio perubahan berapa parameter panjang yang disebabkan oleh deformasi ke nilai asli dari parameter panjang. Jika stres diukur dalam Pascal, kemudian tegangan adalah serta berdimensi, maka satuan untuk lambda akan Pascal juga. Modulus elastisitas dapat dibedakan berdasarkan jenis tegangannya. Di antaranya ada modulus Young, modulus Bulk, dan modulus geser. Pertama, modulus Young. Modulus Young adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur tekanan suatu material untuk mengalami perubahan bentuk saat gaya diterapkan pada material. Dapat dirumuskan sebagai ini sama dengan I per S atau Y sama dengan L per A delta L. Modulus Young-nya Y sama dengan modulus Young dengan S sama dengan tegangan. Y modulus Young, Y sama dengan S sama dengan gaya diberikan L sama dengan panjang mula-mula A sama dengan tampang delta L sama dengan perubahan panjang. Modulus Bulk. Modulus Bulk kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi tegangan seragam ke segala arah. Definisi sebagai tegangan volumetrik terhadap tegangan volumetrik dan merupakan komplikasi dari kompleksitas. Dapat dirumuskan modulus perpanjangan dari modulus yang pada dimensi. Dapat dirumuskan sebagai P sama dengan delta F per A sama delta per P per I atau S sama delta P kali F I per delta P. Delta P ada perubahan gaya A dan gas total ada volume awal benda dan volume awal benda. Dan AP delta AP sama dengan perubahan tekan total pada benda N per M kuadrat dengan PA. A sama dengan tunggu waktu sampai dengan perubahan volume bentuk benda. Modul geser. Modul geser kecenderungan sebuah objek untuk bergeser deformasi bentuk pada volume konstan yang diberi. Kekuatan yang belakangan didefinisikan sebagai tegangan geser terhadap tegangan geser. Modul geser adalah turunan dari viskositas secara matematis. Modul geser dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan M per A per delta X per I sama dengan F per A kemudian A delta X. Apa yang sama dengan gaya yang berusaha A sama dengan luas di mana yang berusaha delta X per I sama dengan tan kosong adalah rekaman geser. AX ada perbedaan peran I sama dengan panjang awal. Berikut adalah ilustrasi dari tegangan dari modulus elastisitas. F-nya dengan gaya. Tadi kita coba gambarannya sama modulus geser. Ini sebelum digeser dan ini setelah
sudah digeser. Untuk pengaruhnya, modularitas digunakan untuk mengetahui kekuatan pada suatu material atau penambang. Jadi modularitas menentukan bagaimana stres dan tegangan yang diukur termasuk arahnya sehingga kemungkinan untuk berbagai jenis modularitas didefinisikan. Indikasinya semakin besar modularitas pada bahan lantai, maka jumlah reparasi bahan berdasarkan kerusakan, tata lelah, dan alur juga semakin besar. Begitu juga dengan umur pecahan tersebut. Contoh perhitungannya, satu kawat panjangnya 50 cm dan luas penambang 2. Jadi ada sebuah gaya N yang kerja pada kawat tersebut sehingga kawat bertambah panjang menjadi 50,8 meter. Hitunglah tegangan atau tegangan stres dan modulus relatifnya. Ketahui sama dengan 50 meter sama dengan 0,5 M sama dengan 5 kali 10 min 1 M. L sama dengan 50 cm in 50,8 cm sama dengan 0,858 cm sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter. A sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 min 4 meter. F sama dengan 50 N. Jawab pertanyaannya dan kawat E sama dengan rumusnya E kecil A L per O sama dengan 8 kali 10 min 3 per 5 kali 10 4 min 1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2. Untuk tegangannya atau stres kawat delta teman-teman per A sama dengan 50 per 2 kali 10 min 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 N per meter kuadrat. N meter persegi. Modul etalisitasnya I sama dengan E sama dengan 2,5 kali 10 min 10 pangkat min 5 per 6,6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 6,6 sama dengan 1,6 X 10 ini pangkat 7 sebenarnya N per M. Tuh, selanjutnya Hooke's Law. Atau hukum Hooke's Law adalah hukum yang mempelajari tentang ketentuan gaya yang ada di dalam benda yang terjadi karena adanya sifat elastis suatu benda ataupun bekas. Hukum Hooke's Law dan elastis merupakan satu hal yang saling berkaitan. Hukum Hooke merupakan hubungan antara gaya yang bekerja pada bekas atau benda elastis hanya agar benda tersebut dapat dikembali seperti semula. Hukum Hooke benda dibedakan menjadi dua jenis antara benda yang bersifat plastik dan benda yang bersifat elastis, di mana benda yang bersifat elastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika naik gaya dan benda itu tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan. Sementara untuk benda elastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Terdapat bunyi hukum Hooke yang berbunyi jika gaya tarik yang diberikan pada suatu bekas tidak melampaui batas elastis bahkan maka
pertambahan panjang bekas berbanding lurus atau imbang dengan gaya tarik. Cara matematis hukum Hooke dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan min K Pi delta X. F sama dengan luar gaya yang diberikan. N. K sama dengan pertambahan bekas N per M. X sama dengan pertambahan panjang M. Terdapat rumus lain untuk menghitung bekas. Yang pertama, rangkaian bekas seri. Rangkaian bekas apabila terdapat dua bekas atau lebih yang tersusun secara seri, maka nilai konstan bekas bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. K1 min Kp, 1 per Kp sama dengan 1 per K1 plus 2 per K2 plus seterusnya. Baik. Untuk rangkaian bekas paralel, apabila terdapat dua bekas atau lebih yang tersusun secara paralel, maka nilai konstan bekas tersebut bisa dihitung dengan persamaan. Kp sama dengan K1 plus K2 plus dari saja sampai seterusnya. Energi potensial bekas, sebuah energi keseimbangan dari dalam bekas karena sifatnya yang elastis bekas, maka besaran energi potensial tergantung pada besaran daya luar yang diberikan untuk meregangkan dan meregangkan benda bekas tersebut. Untuk rumusnya EP sama dengan 1 per 2K dari delta dari 2. Nah, berikut adalah ilustrasi dari hukum Hooke. Ini yang kan seperti ini ilustrasinya. Penguasanya suatu bekas jika ditarik oleh tangan maka akan merasakan adanya tarikan dari bawah. Jika bekas ditekan oleh pegangan maka pegangan akan merasakan dorongan dari bekas. Hal ini dinamakan gaya pemulihan. Gaya pemulihan adalah kekuatan yang bertindak untuk membawa potensi sistem dalam gaya penuh cenderung akan memberikan atau mengembalikan bekas ke dalam dan awal. Terus di kasusnya shock breaker pada kendaraan. Pada kendaraan bermotor, shock breaker pun menggunakan muatan bekas. Ketika kendaraan bermotor melaju di jalan berlubang, maka bekas akan pecah sehingga dapat meredam guncangan-guncangan yang muncul pada kendaraan bermotor. Selain itu, juga bekas pada kendaraan bermotor juga memiliki manfaat untuk menjaga kestabilan dari kendaraan bermotor ketika sedang bermanuver, seperti ketika berbelok dan juga melampaui dengan kecepatan tinggi. Contoh perhitungan. Sebuah bekas memiliki satu ketambahan panjang 0,25 meter sudah diberi gaya. Bila pada bekas bertuliskan 400 per M, sama berapakah gaya yang dikerjakan pada bekas tersebut? Diketahui X sama dengan 0,25 meter, K sama dengan 400 N per M. Ditanya jawab F sama dengan X. F sama dengan 400 N per M kali 0,25 M. Kemudian F kan 100 N. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.